Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan satu motivasi, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya khususnya dan kepada saudara-saudariku sekalian yang menyaksikan video ini, dengan hal yang berkaitan dengan masalah-masalah yang saat ini kita hadapi. Di antara kita mungkin ada yang diuji dengan beragam macam ujian dan musibah. Ada yang diuji dengan minal khauf wal ju', kita diuji rasa takut, khawatir, waswas, khawatir dengan masalah yang kita hadapi saat ini, atau merasa waswas dan cemas dengan keluarga kita, entah itu suami, anak, atau istri, atau juga ada rasa ketakutan, lapar dengan problem yang kita hadapi saat ini, baik itu masalah ekonomi, masalah sosial dan lain sebagainya. Atau di antara kita juga ada yang diuji wa naqsim minal amwal wal anfus. Ada yang diuji dengan kehilangan harta, entah itu baik berupa penipuan, pencurian, ada yang di bangkrut ya usahanya, atau bahkan di antara kita ada yang diuji dengan kehilangan orang-orang yang kita cintai. Maka tidak ada yang lain bisa kita sampaikan adalah wabasyiris sabirin, berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkaca dari masalah-masalah yang kita hadapi, mulai dari masalah pribadi, keluarga, sosial, ekonomi, dan khususnya lagi kepada saudara-saudariku sekalian yang saat ini diuji dengan penyakit yang belum menemukan obatnya. Maka ada baiknya kita introspeksi, muhasabah. Kita sudah berobat kemana-mana, maka ada masalah apa dengan diri kita? Nah, pada kali ini saya akan membawakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah memiliki korelasi atau hubungan dengan materi kita kali ini, dengan persoalan yang kita hadapi saat ini. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Abbas, Nabil Abbas, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfa Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillah yahfazka. Dari Abu Abbas, Abdullah ibnu Abbas mengatakan, suatu hari aku dibonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau memberikan aku wejangan nasihat. Apa nasihatnya? Ihfazillah yahfazka. Wahai anak muda, gulam itu panggilan kesayangan. Wahai anak yang masih muda, jagalah Allah, yahfazka, maka niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka niscaya engkau akan mendapati bimbingan Allah di hadapanmu. Dari hadis ini menjadikan motivasi kepada kita, bagaimana kita senantiasa menjaga Allah Subhanahu wa taala. Apa makna menjaga Allah di sini? Bukan berarti Allah membutuhkan penjagaan. Karena sesungguhnya Allah tidak membutuhkan penjagaan dari makhluk, tetapi hakikat daripada menjaga Allah di sini adalah kembali kepada diri kita. Sama halnya Allah tidak membutuhkan ya kita menyembahnya, tapi hakikatnya yang membutuhkan penyembahan adalah kembali kepada diri kita. Termasuk dalam hal ini menjaga Allah maknanya adalah
menjaga segala aturan-aturan, segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sekedar muhasabah, barangkali dengan ujian-ujian yang kita alami saat ini, musibah-musibah ataupun bencana, bisa jadi itu bentuknya adalah teguran langsung dari Allah, atau bisa kemungkinan itu adalah ujian untuk menambah derajat keimanan kita. Maka menjaga Allah di sini adalah apabila kita selama ini jauh dari Allah, mulailah kita mendekat. Apabila selama ini kita lebih mementingkan selain Allah, maka mulai saat ini mari kita kembali kepada Allah. Dengan cara apa? Memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Karena ini janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kita menjaga Allah, maka balasannya adalah Allah akan menjaga kita. Dan penjagaan Allah itu meliputi dua aspek. Yang pertama, aspek duniawi dan ukhrawi. Orang yang terbiasa menjaga Allah, menjaga kesadarannya, ya, menjaga perintah-perintahnya, menjauhi maksiat dan dosa-dosa, menjaga segala organ-organ tubuhnya, telinga, matanya, lisannya, hatinya, tangan dan kakinya untuk berbuat maksiat, maka balasannya adalah yahfazka, pasti niscaya Allah akan menjagamu. Maka dari sini penjagaan kepada kita meliputi aspek dunia, di mana Allah akan menjaga badan kita, Allah akan melindungi anak-anak kita, suami atau istri kita, Allah akan melindungi apa yang kita miliki berupa harta, simpanan ataupun yang lainnya. Allah akan melindungi pekerjaan kita. Ya. Dan tidak hanya itu saja, tetapi juga Allah akan selalu mengarahkan dan memberikan petunjuk-petunjuk melalui hati kita agar senantiasa selalu sadar dan ingat hanya kepada. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, penjagaan Allah ketika seseorang mampu mengendalikan organ tubuhnya dalam rangka ketaatan, menjauhi segala dosa dan maksiat, maka Allah akan menjaganya sampai kehidupannya ketika memasuki alam barzakh. Mulai dari sakaratul maut, Allah akan meringankan bebannya ketika menghadapi malakul maut, dan Allah akan memberikan penerangan di alam kuburnya ketika masuk ke alam barzakh. Dan tidak hanya sampai itu, ketika masuk di padang mahsyar, Allah pun akan menerangi sampai mengantarkannya ke tempat yang tertinggi, yaitu jannah. Karena apa? Karena dia sepanjang hidupnya senantiasa menjaga ketaatan, menjaga amanah dan titipan Allah berupa organ-organ tubuhnya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihfazillah tajidhu tujahaka." Jagalah Allah, maka niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Artinya apa? Ketika seseorang telah dijaga dan dilindungi oleh Allah, maka tiada satupun yang bisa memberikan bahaya, memberikan mudarat kepada dirinya. Seperti saat ini, mungkin di antara saudara-saudaraku sekalian, ada yang terkena gangguan jin ataupun sihir. Maka mulailah kita bertaubat, dekatkan diri kita kepada Allah. Apabila Allah sudah menjaga kita, memelihara diri kita, maka yang namanya sihir ataupun gangguan jin yang berasal dari orang-orang yang dengki maupun yang disuruh untuk melakukan sihir tidak akan bisa menembus kepada orang-orang yang senantiasa menjaga diri, menjaga ketaatannya. Jadi andai kata kita telah masuk pada level ini, secara syariat kita baik, secara hubungan sosial kita baik, hubungan vertikal kita dijaga, hubungan horizontal kita kepada sesama manusia terjaga,
maka yakinlah pasti Allah akan menjaga, melindungi kita. Mulai kita ketika keluar rumah sampai masuk rumah, Allah akan mengiringi. Karena apa? Sesungguhnya ada malaikat-malaikat yang diperintahkan oleh Allah, yang ada di belakang, di depan, di samping kanan kiri yang menjaga kita. Oke. Saudara-saudaraku sekalian, bimbingan Allah kita sangat butuhkan saat ini, arahan dan tuntunannya. Maka satu-satunya jalan agar kita bisa terbimbing dan terarah, maka kembalilah kita kepada Allah, kembalilah kepada petunjuk-petunjuknya, jalankan segala perintahnya, jauhi larangannya, jauhi maksiat. Dan mulai hari ini kita bertaubat apabila ada dosa-dosa kita yang telah kita kerjakan pada masa lalu hingga saat ini kita masih asik, mulailah kita muhasabah, introspeksi, kita bertobat kepada Allah. Bisa jadi ujian-ujian yang kita hadapi saat ini, apapun itu, berupa penyakit, kebangkrutan, usaha, kehilangan orang-orang yang kita cintai, harta, ataupun yang lainnya. Kita diuji dengan penyakit-penyakit yang sampai saat ini belum ada obatnya. Bisa jadi ini adalah bentuk teguran agar kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau bisa juga ini adalah bagian dari kasih sayang Allah untuk mengangkat derajat kita, mengangkat keimanan kita lebih baik lagi. Oke, saudara-saudaraku sekalian, mudah-mudahan motivasi ini bermanfaat. Saya doakan kepada saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang saat ini dalam keadaan sakit, semoga Allah sembuhkan penyakitnya. Yang saat ini dalam keadaan tidak memiliki usaha, Allah berikan usaha. Yang saat ini belum memiliki jodoh, Allah datangkan jodohnya. Ataupun yang saat ini diuji dengan kehilangan orang-orang yang dicintai, semoga Allah berikan kesabaran, Allah ganti dengan pahala dan yang lebih baik. Atau bahkan yang saat ini berada dalam kegelisahan, kegalauan, kecemasan, yang berada dalam situasi hati yang sangat menderita, semoga Allah angkat beban penderitaannya dan Allah hilangkan dan diganti yang lebih baik. Demikianlah dari saya, semoga bermanfaat. Marilah kita kembali kepada Allah, kembali kepada petunjuk-petunjuknya. Insyaallah, yakinlah Allah akan membimbing kita, Allah akan menjaga kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warzuqna kamal mutaba'atil dhahira wa atinan ya arhamar rahimin. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.